Pada kesempatan ini, marilah kita renungkan nikmat Allah yang serba banyak, khususnya yang diberikan kepada umat Rasul Muhammad SAW. Dalam hal ini Rasul menyampaikan umur manusia itu, khususnya umat Rasul, itu adalah bayasitun wasabnu. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu pendek, antara 60 sampai 70 rata-rata. Ada yang lebih, itu bonus. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah lebih dari 70, itu adalah merupakan bonus dari Allah. Diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Ada pula yang diberikan umur kurang dari itu, sehingga Rasul Muhammad SAW memikirkan, padahal kelak di hari akhir, sejak umat Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi, rasul-rasul setelah itu, akhirnya umat Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi satu. Ubahi yaumal qiyamah. Tentunya karena umurnya pendek, maka amal-amal yang dilakukan oleh umatnya tentunya akan tidak sebanding dengan umat-umat terdahulu yang diberikan umur panjang. Ada yang 900, ada yang 700 tahun dan seterusnya. Dalam hal ini Allah memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah SAW yang terakhir, antara lain umur kita ini memang terlalu singkat kalau dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah. Hingga Allah memberikan kurnia kepada kita, yakni Lailatul Qadar yang pertama. Walaupun umurnya singkat, Allah memberikan Lailatul Qadar. Apabila beramal pada saat itu, maka akan dilipat gandakan khairun min alfi syahr. Ini yang pertama. Allah sangat menyayangi umat Rasul Muhammad SAW. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersilaturahim, sebagaimana sabda Rasul, kalau ingin dipanjangkan umurnya, atau salah satu hikmah daripada silaturahim antara lain, Allah akan memberikan rezeki dan akan memberikan panjang umur. Maka marilah kita bersama-sama silah itu menyambung rahim, persaudaraan, silaturahim kepada sanak kerabat, mungkin sudah pernah saudara, namun karena lama tidak bertemu, ini mari kita cari, kita sambung. Orang yang suka bersilaturahim, salah satunya akan Allah memberikan panjang umur. Yang ketiga, diberikan kurnia puasa Syawal. Ini puasa pada bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal itu podo karo puasa 1 tahun. Keistimewaan. Dalam hal ini pernah sudah saya sampaikan yang tertera dalam Dunatul Nasihin, Rasul memerintahkan enggaknya puasa 3 hari, 1 bulan 3 hari. Ini formal baik itu ditingkatkan 10 kali. Kalau kita mampu berpuasa 1 bulan itu 3 hari, ini podo karo puasa 30 dina. Lipat asula misalnya. Kalau masih mampu, ya tambah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Saya masih mampu, Rasul, tidak ada yang lebih baik daripada itu, kata Rasul. Kemudian Allah mengkurniakan kita surat Al-Ikhlas. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali
itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Maka kalau membaca 3 kali itu bodoh kalau membaca Al-Quran sama dengan membaca Al-Quran. Khatam Al-Quran 30 juz. Dalam ini pada waktu Rasul Muhammad SAW untuk mencari jodoh Siti Fatimah, beliau itu banyak yang menginginkan para anak-anak sahabat atau sahabat-sahabatnya itu, yang akhirnya Rasul memutuskan siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, itulah nanti yang akan menjadi jodoh dari anaknya. Akhirnya pemuda-pemuda berlomba-lomba, mulai yang ditentukan Ted mulai membaca Al-Quran. Ted waktu fajar Rasul datang. Satu pun akhirnya merasa ada yang kurang 1 juz, ada yang 3 lembar, ada yang macam-macam. Tapi nggak ada yang mau berani sombong saat itu atau goreng itu nggak ada. Ali itu hanya seperti yang menjaga keamanan, pintar-pintar sebuah masjid. Setelah mendekati fajar beliau baru masuk. Setelah Rasul waktu fajar tepat Rasul datang, semuanya diminta untuk selesai dan ditanya siapakah yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Tidak satu langsung, akhirnya Ali muncul. Wah, semuanya nyurak, nggak mungkin wong pincang-pincang masuk baru. Akhirnya sudah, berilah kehormatan. Apa ya, karena dia yang ngajung dipanggil. Benarkah kalian untuk membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran? Ya Rasul. Bagaimana, coba jelaskan kepada sahabat. Rasul pernah mengatakan bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka saya sudah membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, maka saya berarti sudah menghatamkan Al-Quran. Itu dibenarkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, karena umurnya pendek, Allah mengkurniakan sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 1000 lebih di masjid yang lain. 100.000 lebih dari masjid yang lain. Itu kurnia Allah juga. Maka orang yang bisa sholat di sana itu Allah akan melipat gandakan 100.000. Nah, untuk itu bagi yang sudah, jangan terus wah aku melebihi, dan jangan. Ini sholat kita di sana diterima atau tidak itu diikuti seterusnya. Amal apapun, baik puasa, haji, sholat dan seterusnya, itu ada labetnya. Sampai-sampai Rasul mengatakan sing sapa wong sholat mbok yo kakinya sampai kapalen atau mungkin batuknya sampai lecet, tetapi tidak lebih dekat atau takarub kepada Allah illa Allah itu. Dan nah ini dengan Allah malah jauh, yakni perbuatannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Setelah melaksanakan itu tidak termasuk itu. Maka labete itu adalah setelah sholat di Masjidil Haram, itu di sholat seumur berikutnya itu tentunya akan lebih baik. Untuk selanjutnya, Allah mengkurniakan sholat berjamaah itu pahalanya lipat 27 derajat. Satu sholatan berjamaah itu lebih seperti itu. Kalau sholat sendiri itu masih dikurangi kekurangan bacaannya bagaimana, rukun ada 2 macam, bacaan maupun perbuatan, arkannya ruku'nya tumakninah enggak, sujudnya tumakninah enggak, Fatihah pas atau tidak, panjang pendeknya bagaimana. Tetapi kalau sholat berjamaah itu adalah saling isi mengisi, semuanya itu dilipat gandakan 27 derajat daripada sholat sendirian.
Untuk selanjutnya Allah mengkurniakan sholat di rumah. Sholat sunat maksudnya 25 kali lebih daripada sholat di atau maksudnya sendirian di rumah. Tidak misalnya di mata orang maksudnya itu sing ngedeng gitu lah. Jadi sholat sendirian, sholat sunat sendirian tidak dipertampakkan atau tidak dilihat orang lain, itu pahalanya dilipat gandakan 25 kali. Selanjutnya kurnia Allah yang diberikan kepada kita membaca satu huruf bacaan Al-Quran itu sudah dihitung 10 pahala. Satu huruf dihitung 10 pahala. Membaca Fatihah itu Al-Quran, berapa huruf tinggal melipat gandakan. Ini kurnia dari Allah yang khusus diberikan kepada umat Rasul Muhammad SAW. Selanjutnya masih banyak sebetulnya, tapi saya tambah satu kali lagi. Antara lain kurnia yang diberikan Allah kepada umat Rasul Muhammad SAW beramal soleh atau bersedekah atau meninggalkan ilmu yang bermanfaat atau meninggalkan anak yang soleh, itu pahalanya akan selalu mengalir terus menerus walaupun sudah meninggal dunia. Ini yang amal jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, walaupun orangnya ini sudah meninggal dunia, maka itu asalkan anak ini selalu mendoakan kepada orang tua, doanya itu akan selalu mengalir terus-menerus. Maka tidak jarang kita bersama orang-orang muslim ini selalu berusaha semaksimal mungkin anaknya supaya menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, dengan harapan ciri-cirinya bisa meneruskan perjuangan orang tuanya, bisa menyambung tali persaudaraan yang disenangi orang tuanya, bisa meneruskan amal yang disenangi oleh orang tuanya, dan seterusnya. Kemudian mendoakan kepada orang tua atau saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia ini akan selalu mengalir terus-menerus pahala-pahala yang diterima oleh orang yang sudah ada di dalam kubur. Itulah kasih sayang Allah. Sudah seperti itu, amal itu baru yang khusus amal, bukan kasih sayang kurnia Allah yang lain. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini tanpa bisa dihitung lah, atau dihitung. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan syukur kita sebagaimana ayat awal yang saya bacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita diberikan nikmat kurnia dari Allah, salah satunya yang saya ceritakan dari 1 sampai 10 atau berapa tadi, ini kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, bersyukur itu menggunakan nikmat yang diberikan kepada kita sesuai dengan yang menghendaki. Insya Allah, janji Allah, la azidannakum, nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, diberikan kesehatan, perintah-perintah Allah diterbengkelaikan dan seterusnya, la azid. Inna adzabi lasyadid, siksa Allah amat pedih. A'udzubillahi min dzalik. Itulah beberapa renungan untuk diri kita masing-masing dan bisa untuk saudara-saudara kita yang mendengarkan atau mungkin melalui kita bersama. Marilah nikmat Allah yang dikurniakan kita ini kepada kita ini dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri kita sobat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semoga sewaktu kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian, Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum darajat dha'if lahum hasanat. Allahumma ja'alna wa waladana wa ahli baitina wa qurbana wa jam'iyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikahum wa tub alaihim innaka antat tawwabur rahim waj'alhum min ahli al-ilmi wal khair wa 'amalan shalihan taqabbal waj'alhum min ahli syukri wal iqamati shalah wa istiqamatan sakinatan mawaddatan wa rahmah waj'alhum minat tawwabin wa minal mutatahhirin waj'alhum min ibadikas sholihin. Allahumma aslih dinahum alladhi huwa ismatu amrihim wa aslih dunyahum allati fiha ma'asahum wa aslih akhiratahum allati ilaiha ma'adahum waj'al hayatahum ziyadatan min kulli khair waj'al mautahum rahatan min kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa ma'afatil adsan warzuqna biha bulughul maram wa husnul khitam wa ala alihi wa sahbihi adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Allahumma ya Allah ya muhaimin ya salam antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa khayyina rabbana bis salam fa khayyina rabbana bis salam fa khayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la bada'an illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la 'ilman illa nafatta wa la maradun illa syafaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaita wa aqda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.